Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Maulana LD dari D3 Teknik Pertambangan Universitas Negeri Padang dengan nomor NIM 2200840. Pada kali ini saya akan membahas tentang mengukur luas tanah dengan metode polar yang dilaksanakan pada Selasa 8 November 2022. Pada praktikum kali ini yaitu dengan tujuan mahasiswa terampil dalam mengukur luas suatu daerah secara sederhana. Yang kedua, mahasiswa terampil dalam menentukan panjang atau arah posisi dari suatu garis yang terdapat di permukaan bumi yang merupakan batas-batas dari suatu area tertentu. Yang ketiga, mahasiswa terampil dalam menggunakan alat-alat survei dan pemetaan. Yang berikutnya adalah landasan teori. Landasan teori yang digunakan adalah untuk mendapatkan suatu daerah atau areal, maka diperlukan pengukuran supaya ketinggian masing-masing titik dan luas areal serta banyak timbunan atau galian dapat dihitung. Pengukuran dapat dihitung adalah pengukuran yang dapat dilakukan dengan sistem polar, sehingga hasil pengukuran membentuk suatu bidang segitiga beraturan. Dalam pengukuran sudut hanya diambil sudut di titik pusat. Pada pengukuran sudut dilakukan dari arah utara magnetis bumi dengan menggunakan kompas. Berikut rumus-rumus yang digunakan adalah yaitu untuk mengecek tinggi, yaitu tingginya diperlukan adalah TA kurang BT. Untuk mengecek BT-nya sama dengan adalah BA tambah BB per 2. Dan untuk mencari luas areal yaitu diperlukan luas kanan dikurang luas kiri. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama adalah penukur, yang kedua kompas, yang ketiga rambu ukur, yang keempat leveling, yang kelima pita ukur, yang keenam helm safety, yang ketujuh rompi. Keselamatan kerja yang pertama adalah mahasiswa memakai sepatu safety, yang kedua pastikan jumlah alat yang dipinjam, yang ketiga pakai helm safety untuk keamanan kepala, yang keempat gunakan rompi untuk identitas di lapangan. Langkah kerja yaitu yang pertama adalah persiapan adalah yang pertama, 1. Alat yang dibutuhkan, 2. Buat bon alat yang diketahui oleh dosen yang mengajar dan ditandatangani. 3. Pergi ke lokasi praktek. Yang langkah kerja yang kedua adalah menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan. Yang pertama, tancapkan patok pada titik-titik batas areal yang dibidik. Yang kedua, leveling di tengah-tengah lokasi pengukuran. Ketiga, lakukan penyetelan alat sampai didapat kedatarannya. Keempat, dirikan bak ukur di atas titik P1 setegak mungkin. Yang kelima, arahkan teropong pesawat ke titik P1, baca B, batas atas, batas tengah, dan batas bawahnya, dan sudut horizontalnya. Yang keenam, pindahkan bak ukur ke titik P2. Lakukan hal yang sama pada titik-titik berikutnya. Yang kedelapan, ukur tinggi leveling dengan roll atau meter. Yang kesembilan, lakukan perhitungan jarak, beda tinggi, dan ketinggian masing-masing titik. Yang kesepuluh, gambar hasil pengukurannya. Dari praktikum tersebut dapat disimpulkan adalah yang pertama, praktikum ini menggunakan alat dan bahan yaitu leveling, rambu ukur, pita ukur, pen ukur, sedangkan bahan yaitu alat tulis dan buku catatan untuk mencatat hasil-hasil data praktikum tersebut. Dan dari praktikum tersebut memiliki data yaitu P1 sama dengan 13,9 meter, P2 12 meter, P3 10 meter, P4 9 meter, P5 10 meter. Yang ketiga adalah perolehan data diperoleh luas areal yaitu 265 meter. Yang keempat, skala yang digunakan pada pengukuran ini yaitu 1:200. Saran saya pada praktikum kali ini harus menggunakan perlengkapan safety. Yang kedua, bawa alat dengan hati-hati agar tidak rusak.
Yang ketiga, saat praktikum, alat leveling harus dilindungi dari panas matahari dengan payung. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.